Seorang pemimpin harus mampu berinovasi agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Weli Hulunoncebeli, Kepala UPTD SMP Negeri Probur. Saya bertugas di sini sejak tanggal 10 April tahun 2023. Tentunya sebagai seorang pemimpin, kita memiliki program-program yang dibuat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Dan salah satu program yang konsisten kami lakukan adalah belajar dan berefleksi untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di UPTD SMP Negeri Probur. UPTD SMP Negeri Probur terletak di Kampung Mataraben, Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini berdiri sejak tanggal 20 Juli 1998 dengan fasilitas pembelajaran yang cukup memadai. Visi dari sekolah ini adalah terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, dan berbudaya lingkungan. Berdasarkan hasil raport pendidikan tahun 2025, kualitas pembelajaran di UPTD SMP Negeri Probur memperoleh capaian predikat baik, tetapi mengalami penurunan skor sebesar 2,69 dari capaian tahun lalu. Hal ini yang mendorong saya sebagai pemimpin untuk melakukan program berdasi, belajar dan berefleksi, sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang bermutu atau pembelajaran yang berkualitas di UPTD SMP Negeri Probur. Karena yang lebih penting dari sebuah pendidikan adalah kualitas pembelajaran. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama, sebagian guru masih merasa nyaman dengan pola pikir yang tidak mau berubah dengan tetap menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Yang kedua, guru jarang menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Dan yang ketiga, guru belum menghadirkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, sehingga minat belajar murid menjadi rendah dan mengakibatkan kualitas pembelajaran menurun. Solusi dari tantangan ini adalah yang pertama, sebagai seorang pemimpin, saya tertantang untuk memotivasi Bapak Ibu guru agar bisa merubah pola pikir atau kebiasaan-kebiasaan lama dan terus mengupdate diri sesuai dengan perkembangan kurikulum, sehingga dapat mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, saya memotivasi dan menginspirasi Bapak Ibu guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan memetakan dan memaksimalkan aset yang ada di sekolah, saya mengajak Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan untuk berdiskusi dalam merancang jadwal kegiatan, termasuk waktu dan materi-materi yang akan dipelajari setiap pertemuan pada program berdasi. Dan kami bersepakat untuk melakukan program berdasi pada setiap hari Sabtu setelah proses belajar mengajar di kelas. Dalam pelaksanaan program berdasi, kami saling berbagi praktik baik. Dari Ibu Guru IPA, kami belajar tentang media pembelajaran kontekstual. Beliau memanfaatkan lingkungan sekitar untuk dijadikan media pembelajaran. Dari sini, kita dapat membuka mindset murid bahwa ada hal-hal yang terjadi di sekitarnya yang ternyata hal itu adalah penerapan dari materi-materi yang sedang dipelajari. Belajar dari Pak Guru Matematika dan Pak Guru Bahasa Inggris, mereka menciptakan suasana belajar yang bermakna dan menggembirakan dalam proses pembelajaran dengan merancang media pembelajaran interaktif menggunakan Wayground. Di sini ada pemanfaatan digital dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga berbagi praktik baik tentang pembuatan media pembelajaran menggunakan Canva, karena banyak fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi ini, serta memotivasi Bapak Ibu guru untuk membuat video pembelajaran, karena saya sendiri sudah menggunakan Canva untuk membuat beberapa video pembelajaran dan di-share ke akun YouTube saya. Sebagai seorang pemimpin, saya juga memberi dukungan kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti pengembangan diri.
Selanjutnya, saya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menambah atau meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan bimbingan teknis bersama pengawas sekolah, kita belajar tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kami juga melakukan kolaborasi dengan komunitas guru penggerak pada kegiatan in-house training tentang pembelajaran berbasis digital, di mana kita diajarkan tentang mengenal 18 tipe soal kuisis sampai pada menggunakan fitur AI dalam membuat kuis. Ada rasa senang bagi saya dan Bapak Ibu guru karena ada hal-hal baru yang kami dapat dan akan diterapkan pada saat pembelajaran di kelas. Dan dari sini saya memutuskan untuk pengadaan Starlink di sekolah melalui dana BOSPE, sehingga apa yang didapat dari kegiatan ini bisa dirasakan oleh peserta didik saat proses pembelajaran di kelas. Kami juga mengadakan satu kegiatan yaitu refleksi akhir semester yang melibatkan seluruh warga sekolah, yakni Bapak Ibu guru, komite sekolah, orang tua, dan juga peserta didik. Dari kegiatan ini, kami semua belajar dan berefleksi serta melihat hal-hal yang masih kurang pada diri kami dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semua ini dilakukan untuk dapat menciptakan pendidikan yang bermutu pada UPTD SMP Negeri Probur. Sebagai kepala sekolah, saya harus lebih cepat mengupdate setiap informasi yang terjadi di dunia pendidikan, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam pembelajaran, sehingga saya bisa menjadi pamong untuk Bapak Ibu guru di sekolah. Sebelum memasuki tahun pelajaran 2025-2026, saya melakukan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru di sekolah mengenai konsep pembelajaran mendalam atau deep learning untuk meningkatkan pemahaman kita sebelum masuk ke kelas. Melalui kegiatan observasi terhadap Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di kelas, sudah terlihat hasil atau dampak dari program Berdasi. Antara lain, yang pertama, Bapak Ibu guru sudah menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, serta media pembelajaran yang digunakan sudah bervariatif, baik secara kontekstual dan juga pemanfaatan teknologi dilihat dari penggunaan aplikasi Canva serta Wayground dalam pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, murid sudah mulai merasakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang ketiga, pada sumatif tengah semester ganjil, kami sudah melakukan tes secara online dengan menggunakan Google Form. Sudah tersedianya portofolio digital untuk memudahkan kami dalam belajar dan berbagi bersama. Untuk mengetahui keberhasilan dari program Berdasi, maka kami melakukan refleksi dan evaluasi bersama. Maka sebagai tindak lanjut, saya akan terus melakukan program ini karena banyak terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam penguatan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Junita Beka. Saya sebagai guru mata pelajaran IPA. Di sini saya mau memberikan pendapat saya untuk program Berdasi yang diselenggarakan oleh pihak UPTD SMP Negeri Probur. Untuk kegiatan Berdasi ini menurut saya kegiatan yang sangat bermanfaat dan memberi kami pemahaman yang baru, di mana kami sebagai guru saling mendapat masukan dari teman-teman kerja, dari rekan-rekan guru terhadap tindakan pembelajaran kami ke depan, baik itu metode yang kami pakai ataupun media-media pembelajaran yang kami perlu persiapkan untuk pembelajaran lebih efektif di kelas, sehingga ada kemajuan yang bisa tercapai dari kegiatan Berdasi ini. Perkenalkan, nama saya Joandri Koliham. Saat ini saya duduk di bangku kelas 9. Bapak Ibu guru sudah mulai menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sehingga kami mudah memahami materi yang diajarkan dan pembelajarannya lebih menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi.